Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, teman-teman dan adik-adik pejuang CPNS. 2021 kita kembali berjumpa dengan saya dalam channel Sang Tutor, pembahasan soal-soal SKD. Nah, baik teman-teman sekalian, untuk video kali ini kita kembali bercerita, kembali membahas soal tentang perbandingan kuantitatif, ya, bagian dari kemampuan numerik soal tes intelijensi umum. Nah, teman-teman, perbandingan materi ini teman-teman itu sering muncul di ujian CPNS ya. Mungkin sampai 3-4 nomor ya, perbandingan kuantitatif. Kita membandingkan dua buah variabel ya, X, Y, atau P sama Q, atau A sama B, teman-teman. Apakah A besar B, A sama dengan, dan seterusnya. Nah, teman-teman, soal yang saya bahas 8 nomor, itu semua saya ambil langsung dari platform Sobat CPNS ya. Di sana teman-teman menyediakan berbagai macam soal-soal terupdate. Teman-teman yang belum berlangganan silakan beli ini ya, paketnya ada promo kemerdekaan teman-teman. Sebentar saya bahaskan. Nah, teman-teman, sebelum kita simak pembahasan dari saya, mungkin alangkah baiknya teman-teman simak dulu cuplikan soalnya, baru teman-teman hitung sendiri kira-kira jawabannya apa. Nanti kita akan samakan apakah jawaban saya dan kalian apakah benar atau tidak salah. Nah, kita simak teman-teman soal-soalnya 8 nomor seperti yang lewat berikut ini. Simak pembahasannya sampai selesai, jangan sepotong-sepotong. Nah, baik teman-teman ya, sebelum kita bahas soal tadi ya. Nah, kebetulan teman-teman yang belum berlangganan dengan Sobat CPNS, di sini ada promo kemerdekaan ya. Nah, jadi teman-teman yang belum berlangganan, saya kasih informasi bahwa biasanya harga paket dari ini teman-teman itu 65.000 ya. Untuk hari ini saja teman-teman, promo satu hari teman-teman ya, promo sehari itu hanya segini, 55.000 saja teman-teman. Nah, teman-teman jika bandingkan dengan dulu saat itu harganya lebih 100.000. Nah, apa ini teman-teman Sobat CPNS? Ini adalah merupakan sebuah platform yang menyediakan paket-paket tryout sebanyak 15 paket tryout dan bisa diulang-ulang dimanapun dan kapanpun. Nah, gitu ya. Artinya apa? Ini bisa menjadi bagian dari cara teman-teman untuk mengukur kemampuan diri sampai di mana. Nah, kemudian teman-teman, di samping ada ada soal tryout, kemudian nanti ada nilainya keluar dan di bawah ada pembahasannya langsung. Selain itu teman-teman, di sini juga ada 30 paket latihan soal ya, TWK, TUTKP, tryout akbar, dan perankingan juga ada, aplikasinya ada, pembahasan materi tryout dan jawaban. Terus di sini juga ada grup belajar teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman kalian dapatkan hanya 55.000 saja. Jadi murah sekali teman-teman. Ini berlaku sudah setahun ya. Nah, promo teman-teman hanya berlaku untuk hari ini saja, tanggal 17 Agustus ya. Nah, besok 18 Agustus itu sudah kembali ke harga normal, yaitu berapa? 65.000 teman-teman ya. Nah, cepat buruan daftar teman-teman sebelum masuk tanggal 18. Oke, jangan lewatkan kesempatan, karena kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Oke, silakan daftar, langsung klik di bawah link teman-teman ya. Yang saya sematkan itu ada komentar, saya sematkan di bawah, langsung klik linknya dan isi kode referral adalah Sang Tutor. Nah, kita akan bahas teman-teman soal-soal yang lewat barusan tadi seperti berikut ini. Nah, baik, kita mulai dari soal nomor 1. Ya, jadi masalah perbandingan kuantitatif. Oke, teman-teman, begini. Jika X sama dengan 6,5643 kali 0,0005 tambah 100,352 kali dengan 0,0004 dan Y sama dengan 1,2, maka mana yang besar? Apakah X atau apakah Y, teman-teman?
Nah, gini. Teman-teman, sudah ada nilai Y sama dengan 1,2. Artinya apa? Teman-teman tinggal cari berapa nilai X-nya. Nah, ya, jadi mudah sekali. Nah, semua orang bisa menjawab hasil dari perkalian X ini, teman-teman, ya, dengan benar, tapi tidak semuanya bisa dengan cepat. Nah, caranya gimana? Kita lihat, teman-teman, di sini. Di sini kan ada ya, ini kan ada perkalian ya, ini kali ini, teman-teman, ya. Ini kali ini, kemudian ini kali ini. Nah, nanti baru ditambah gitu. Nah, X sama dengan, nah, gini teman-teman, saya langsung hilangkan ya. Saya mau menghilangkan sesuatu ini. Saya bulatkan ini, saya hilangkan, teman-teman, 352 tinggal 100 ya, tidak masalah. Kemudian di sini 6,5 saya bulatkan ke atas menjadi 7. Nah, gitu ya. Begini, 7 kali dengan 0,0 apa ini? 005. Oke. Terus ditambah dengan, nah ini teman-teman 100 ya, 100 terus dikali 0,0004. Nah, ingat ya, Y sudah ada 1,2. Kira-kira mana yang besar gitu. Nah, teman-teman, ini kan kalau kita kali ya, 7 kali 5 adalah 35, teman-teman. Gini, 0, ya, 1, 2, gini, 1, 2, nanti 0 ini gini, 35. Gitu, teman-teman ya. Oke. Ditambah dengan, ini teman-teman, kalau dikali 100, komanya geser ke sana 2 kali ya, sampai di sini. Atau gini, langsung ke sini komanya menjadi ini, 0, ini ya, ke sini ya, berarti 0,04. Nah, gitu coy. Sama dengan, tinggal tambahin saya, teman-teman. Gini, ini kan kalau ditambahkan gini, 0,0035, ini adalah 0,04. Gitu ya, ditambah, teman-teman. Ini 5 ya, ini 3, ini 4, 0 di sini, 0 di sini. Apa artinya? Bahwa masih jawabannya 0,0435. Nah, sekarang kita lihat, yang mana yang paling besar? Ini 1, ini 0, teman-teman. Berarti Y yang besar dan X yang kecil. Apa kesimpulannya? X kecil daripada Y. Jawabannya adalah Bravo. Gitu, teman-teman. Jadi, ada trik untuk berhitung supaya lebih cepat, tidak memakan waktu. Kita lanjut, teman-teman, soal berikutnya nomor 2. Nah, baik, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Jika X sama dengan berat total 5 kotak, dengan masing-masing kotak memiliki 10 pon beratnya, ya, ingat ya. Y adalah berat 50 kotak, dengan masing-masing kotak beratnya adalah 5 ons gitu. Nah, sebelum kita membandingkan, teman-teman, X dan Y-nya, mungkin di sini ada saya kasih keterangan bahwa, ya, ingat ya, teman-teman. Di sini ada diingat bahwa, ingat ya, 10 pon itu, ingat ya, 1 pon itu, teman-teman, sorry. Nah, 1 pon itu, teman-teman, sama dengan setengah kilo. Oke, setengah kilo, teman-teman. Setengah kilo. Artinya kalau 10 pon, ya, 10 pon itu sama dengan 10 kali 1/2 ya. Jawabannya adalah 5 kg. Tinggal dikali. Nah, kemudian ini kan kita tahu bahwa 1 kg itu kan sama dengan 10 ons, teman-teman ya. 10 ons. Artinya kalau 5 ons saja ya, kalau 5 ons saja itu sama dengan berapa? Sama dengan 1/2 kilo juga. Oke, gitu. Nah, sekarang kita bandingkan sekarang. Untuk berapakah nilai X-nya? Sudah, berarti X itu sama dengan, ini kan 5 kotak ya. Per kotak adalah 10 pon atau sama dengan sama dengan 5 kilo. Jadi gini, berarti 5 kali dengan 5 kilo. Sama dengan berapa? 25 kg. Gitu coy ya. Ini pelajaran kelas 4 5 SD. Nah, sedangkan Y-nya sama dengan apa? 50 kotak dengan masing-masing berarti 5 ons. 5 ons, teman-teman, adalah sama dengan 1/2 kilo juga. Artinya begini, 50 kali 5 ons 1/2 kilo. 1/2, teman-teman. Berarti tinggal 25 kg juga, teman-teman. Gitu. Jadi gampang sekali. Nah, artinya kalau kita bandingkan X sama Y, adalah X itu sama dengan Y. Kenapa? Karena 25X-nya dan Y itu 25. Nah, jawabannya adalah Charlie. Gitu coy ya, jadi mudah sekali. Oke, yang penting teman-teman hafal ya, 1 pon itu setengah kilo ya, atau 10 pon adalah sama dengan 5 kilo. Terus 1 kilo adalah 10 ons. Kalau 5 ons berarti setengah kilo gitu ya. Mudah sekali, teman-teman. Pelajaran kelas 5 SD. Nah, kita lanjut, teman-teman, soal berikutnya nomor 3. Nah, baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini soalnya juga mudah, teman-teman. Nomor 3 ya, diketahui jarak kota A dan B adalah 60 km. Jika X sama dengan lama waktu tempuh
dengan kecepatan 60 km per jam, dan Y sama dengan lama waktu tempuh kecepatannya adalah 15 meter per detik. Nah, oke. Yang manakah yang waktunya lama atau yang waktunya paling singkat? Nah, teman-teman gini, sebenarnya dalam soal ini kita bisa abaikan saja ini jaraknya. Kenapa? Karena kita bisa membandingkan saja kecepatannya. Di mana yang paling cepat, maka waktunya akan kecil. Nah, gitu ya. Coba untuk yang pertama, teman-teman. Yang pertama kan gini, X sendiri itu memiliki kecepatan, oke, adalah 60 km per jam. Nah, oke. Nah, sedangkan yang Y, teman-teman, di sini sudah jelas adalah 15 meter per detik atau sekon, ya gitu. Nah, teman-teman gini, kita tidak bisa membandingkan antara dua buah variabel ini jika satuannya berbeda. Jadi harus disamakan dulu. Gini sama dengan gini, teman-teman, ya. Saya ganti ini menjadi meter ya, gini. 60. Oke, ini jadi meter adalah 1 km adalah 1000 ya, 1000 meter, teman-teman, kali dengan 1000 meter. Nah, ini jam itu kan kalau ke detik adalah 3600. Nah, gitu. Per detik. Oke, detik, teman-teman, di sini. Nah, kita selesaikan di sini. Ini kan kalau kita habiskan ya, nolnya habis 2, nolnya juga habis 2, tinggal apa? Tinggal 600 dibagi dengan 36 meter per detik. Nah, kita bagi, teman-teman. 600 ini kalau kita bagi 36, ini kan bisa habis ya. 6 diperkecil ya, dibagi dengan 6, bagi 6, ini sama dengan 100 ya. 100, ini tinggal 6 saja. Artinya 100 dibagi 6 itu kan sama dengan gini ya. Nah, artinya sama dengan 16,6 lah meter per detik. Nah, sekarang teman-teman kita bandingkan di mana yang paling cepat kecepatannya, X atau Y. Ini kan 16, ini kan 15. Artinya apa? Kalau makin cepat ya, maka waktunya akan sedikit. Nah, gitu. Kalau lambat, berarti waktunya akan besar. Apa kesimpulannya? Berarti ini, kalau X-nya cepat, berarti waktunya kecil. Bisa disimpulkan gini, X itu kecil daripada Y. Gitu. Nah, jadi jawabannya apa? Bravo. Tidak perlu lagi, teman-teman, digunakan lagi 60 km. Karena kita bisa analisis bahwa makin cepat kecepatan, maka makin sedikit waktunya. Kenapa? Karena ini yang soalnya teman-teman dibahas adalah lama waktu tempuh. Oleh karena itu, kita bisa analisis dari kecepatannya. Kalau kecepatannya besar, maka waktunya kecil. Nah, gitu coy ya. Jadi jawabannya adalah bravo. Oke, kita lanjut teman-teman soal berikutnya nomor 4. Nah, baik teman-teman, soal nomor 4. Ya. Jika X menyatakan bilangan 55,4% dari 0,99 dan Y adalah 9,9 dari 5,54%, teman-teman ya gitu. Nah, teman-teman, kita bisa bandingkan lagi ya. Lihat, X itu sama dengan ya 55,4% dari gini. 50 ya, 5,4%. Nah, artinya apa? Persen ya, gini ya. Persen dari 0,99. Itu yang pertama ya. Sedangkan Y, teman-teman, kita gini. Y adalah gini, 9,9% dari, ingat ya, kali teman-teman, 5,54 gitu. Nah, teman-teman, ini dalam operasi matematika sebenarnya ini persennya bisa dihilangkan saja, teman-teman ya. Oke, habis. Nggak usah diperhatikan. Yang penting dua-duanya ada persennya. Nah, kemudian teman-teman kita lihat di sini. Ini kan 55,4 ya. Ini apa? 0,99. Nah, gini. Kalau kita lihat teman-teman, ini kan angkanya hampir mirip ya. 55,4. Ini apa ini? 5,54. Ini apa? 0,99. Ini apa? 9,9. Nah, angkanya teman-teman sama. Cuma posisi dari posisi dari koma. Ini kan 1 ya. Ini teman-teman 2. Berarti 3 semua teman-teman. Nah, berarti ini 3 angka di belakang koma. Nah, gitu ya. Kemudian ini teman-teman juga 1. Nah, di sini 2 teman-teman. Sama juga, berarti komanya akan 3 angka di belakang koma. Nah, apa kesimpulannya? Berarti pasti ini perkaliannya sama saja. X akan sama dengan Y. Jawabannya adalah di sini. C. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi bisa kalau angkanya sama teman-teman, bisa dianalisis dari banyaknya koma di belakang. Jadi ini 1, ini 2 berarti 3 semua. Ini 1, ini 2 adalah 3 juga.
Tidak perlu dikali, teman-teman. Gitu, coy. Oke, kita lanjut, teman-teman. Soal berikutnya, nomor 5. Nah, baik. Soal nomor 5. Manakah, ini pakai tabel, teman-teman, ya. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y berikut berdasarkan informasi diberikan? Ada kolom X, ada kolom Y. Nah, teman-teman, mungkin yang baru ikut tes tahun ini tahun lalu itu seperti ini bentuknya. Ada tabel diberikan, ya. Nah, gitu kita akan cari yang X-nya berapa, Y-nya berapa. X adalah rusuk kubus yang isinya 125. Nah, gitu ya. Sedangkan Y adalah sisi miring, ya. Sisi miring segitiga siku-siku yang panjang kedua sisi siku-sikunya adalah 3 dan 4. Nah, gini, teman-teman. Kubus itu, teman-teman, ini pelajaran kelas 5 SD, ya. Untuk mencari isi atau volume, gini. Bahwasanya gini, kalau untuk kubus, ya. Volume kubus atau isi, ya. Volume kubus itu, teman-teman, kan di soal 125, gitu. Apa rumus volume kubus? Adalah sisi kali sisi kali sisi. Atau begini, teman-teman. X kali X kali X sama dengan 125, gitu. Nah, kira-kira berapa X-nya supaya dikalikan 125? Jawabannya gini, coy. Nah, X-nya pasti sama dengan 5. Kenapa? Karena 5 kali 5, 25. Kali 5 lagi 125, gitu. Artinya sudah selesai tugas kita untuk mencari X berapa? 5 jawabannya, coy. Nah, sekarang untuk menentukan nilai Y lagi, ya. Sekarang gini, teman-teman. Y adalah merupakan segitiga siku-siku, ya. Saya gambarkan gini. Saya gambarkan segitiga siku-siku. Oke. Nah, ya. Di sini adalah, teman-teman, siku-sikunya. Ini adalah Y yang akan dicari. Ini adalah 4. Ini adalah 3, teman-teman. Teman-teman harus hafal, ya, namanya rumus Pitagoras. Apa artinya? Bahwa untuk mencari sisi miring, ya, gini. Y pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah dengan 4 pangkat 2. Oke, Y pangkat 2 sama dengan, ini kan 9, coy. Ini berapa? 16, ya. Berarti sama dengan berapa ini? 25. Artinya gini, Y pangkat 2, 25. Berarti Y sendiri sama dengan akar dari 25. Apa jawabannya? Sama dengan 5, gitu. Apa kesimpulannya? Berarti pasti jawabannya X akan sama dengan Y. Kenapa? Karena X-nya 5, Y-nya 5, teman-teman. Nah, jawabannya apa? Jawabannya bisa saja C, bisa juga D, teman-teman. Kenapa? Karena 5 pangkat 2 sama juga dengan di sini, teman-teman. Nah, tapi kalau nanti di soal itu akan dihadapkan dengan seperti ini, saya lebih memilih adalah jawabannya X sama dengan Y saja, teman-teman. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Nah, baik. Soal nomor 6. Nah, masih dalam bentuk tabel, ya. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y berikut berdasarkan informasi yang diberikan? X adalah jumlah luas sisi kubus yang panjang rusuknya 6 cm. Terus isi dari kubus adalah Y. Nah, gitu. Gini, teman-teman, ya. Saya mau gambarkan lagi, ya, sebuah kubus, ya. Anggaplah gambar saya itu keren, teman-teman. Nah, seperti ini kubusnya. Oke, nah, ada sisi atas di sini, ya. Di sini ada sisi samping kanan. Saya buat begini, teman-teman. Nah, oke. Nah, inilah, teman-teman, yang dibilang sebagai rusuk, ya, gitu. Untuk mencari X, apa itu X, teman-teman? X adalah luas sisi semuanya. Ingat, ya. Artinya kan ini kan ada 6 sisinya, ya, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Artinya ada 6 sisi. Nah, 6 kali. Nah, teman-teman, luas untuk mencari sisi 1 ini adalah persegi, adalah rusuk kali rusuk. Berarti gini, 6 kali 6. Nah, berarti untuk luas permukaan ini, teman-teman, adalah 636, berarti 216, ya, gitu. Sentimeter pangkat 2. Nah, untuk yang Y, teman-teman, nah gini. Untuk isi dari kubus, teman-teman, adalah begini. Isi itu, lihat, ya, ulang sini, ya, luas itu sama dengan 6 kali rusuk pangkat 2. Kalau volume sama dengan gini, R pangkat 3. Gitu, coy. Artinya berapa R-nya? R-nya juga, teman-teman, adalah 6. Begini, berarti R pangkat 3 berarti 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 atau gini juga. 6 kali 6 kali 6. Jawabannya apa? 216 juga, teman-teman. Sentimeter pangkat 3. Di mana yang besar? Jawabannya adalah sama. Jawabannya adalah C. Mungkin, teman-teman, ini gampang, tapi bagi teman-teman yang tidak tahu rumusnya pasti bingung sendiri. Nah, kita lanjut, teman-teman, soal berikutnya, nomor 7.
Nah, baik. Kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Masih dalam bentuk tabel, teman-teman. Manakah hubungan yang benar antara X dan Y berikut berdasarkan informasi yang diberikan? X adalah 0,375% dari 5,43. Y adalah 5,43% dari 0,375. Nah, yang manakah yang besar, teman-teman? Nah, jadi ini gampang juga. Kita langsung lihat saja di sini. X-nya sama dengan gini. Oke. Teman-teman, ini kan koma ya. Sorry, ini kan persen ya. Kita bisa hilangkan, teman-teman, persennya. Tinggal ini saja. 0,375 kali dengan 5,43. Sedangkan Y, teman-teman, sama dengan ini. Hilang persen, teman-teman. 5,43 kali dengan 0,375. Ini kan gampang ya. Ini kan tinggal ditukar saja bahwa dalam operasi bilangan bilangan bulat itu berlaku sifat ini, sifat komutatif ya, sifat komutatif atau pertukaran. Apa artinya? Bahwa A kali B sama dengan B kali A gitu. Walaupun ditukar tetap jawabannya sama. Artinya kesimpulannya adalah X sama dengan Y. Oke, itu soal nomor 7, teman-teman. Kita lanjut soal terakhir ya, nomor 8. Nah, baik, soal nomor 8. Oke. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y berikut berdasarkan informasi yang diberikan? X adalah jumlah kuadrat semua bilangan genap di bawah 10. Ini adalah jumlah kuadrat semua bilangan ganjil ya, di bawah 10. Jumlah kuadrat, berarti pangkat 2 kan baru jumlah semua. Nah, gini teman-teman ya. X itu di sini adalah Y. X sama dengan apa? Jumlah pangkat 2 dari genap di bawah 10 ya, gini. 1, sorry ya. Sorry, bukan 1 tapi 2, teman-teman. 2 pangkat 2 ya, apalagi 4 pangkat 2, 5 pangkat 5 ya, 6. 6 pangkat 2 dan 8 pangkat 2. Sekarang kalau Y apa? Bilangan ganjil ya. Nah, gini, 1 kuadrat, 3 kuadrat, apalagi di sini 5 kuadrat, lalu 7 kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat. Nah, jadi mana yang besar, teman-teman? Tidak perlu dihitung lagi. Kita bandingkan, teman-teman. Di manakah yang besar ya? 8 pangkat 2 dengan 9 pangkat 2. Jawaban adalah 9 pangkat 2. Di mana yang besar? 6 pangkat 2 atau 7 pangkat 2? 7 pangkat 2. Di mana yang besar? 4 pangkat 2 dengan 5 pangkat 2, coy. Adalah 5 pangkat 2. Sama juga dengan ini. Nah, 3 pangkat 2 dengan 2 pangkat 2. Nah, apalagi di Y ada lagi 1 di sini. Nah, ya berarti kesimpulannya apa? Y itu besar daripada X. Atau kebalikannya, X itu kecil daripada Y. Begitu coy. Gampang sekali. Jawabannya adalah bravo. Nah, itulah teman-teman. Kita belajar bersama sang tutor. Semua yang susah akan menjadi gampang. Jangan lupa teman-teman selalu berdoa dan bersedekah supaya kita bisa lulus CPNS ya dengan nilai yang sangat tinggi. Oke teman-teman sekalian, terima kasih sudah nonton video saya. Semangat belajar. Jangan berhenti belajar, tetap fokus teman-teman belajar. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.